Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-77 tahun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini patut kita panjatkan. Negeri ini telah merdeka dari penjajahan secara fisik atau militer. Namun bersyukur tidak boleh berhenti sampai di situ. Selain memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara lisan, bersyukur haruslah dibarengi dengan mewujudkan ketaatan pada perintah dan larangan-larangannya. Ketahuilah, merdeka bukanlah bebas sebebas-bebasnya. Sebagai kaum liberal yang memisahkan agama dari kehidupan, hidupnya tak mau diatur dengan ketentuan Sang Pencipta, tak mau terikat dengan ajaran Islam. Itu artinya liberalisme berarti mempertuhankan hawa nafsu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan manusia akan kebinasaan mereka saat mereka memperturutkan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari agama. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin bal atainahum bi dzikrihim fa hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini serta semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka perintah Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kesalahan besar jika menyebut ketaatan pada Islam itu mengekang kemerdekaan. Sebabnya misi kedatangan Islam justru untuk memberikan kemerdekaan sejati bagi manusia. Islam datang di tengah penderitaan umat manusia akibat penindasan kekuasaan yang zalim dan sistem perbudakan yang berlaku. Prinsip itu tercermin pada dua hal. Pertama, Islam membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk dan manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada penduduk Najran yang berisi misi pembebasan tersebut. Amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Amma ba'du, aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba manusia. Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah
Islam mengajarkan bahwa prinsip kesetaraan dan kemuliaan hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang paling takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya sekularisme yang melahirkan kapitalisme justru menciptakan kelas-kelas sosial, lalu memberikan keistimewaan kepada kaum kaya dan para penguasa. Mereka bisa menguasai sumber daya ekonomi, juga bisa menentukan hukum. Islam justru menempatkan manusia setara di mata hukum. Ibnu Sirin meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah membeli sejumlah unta. Lalu ia mengembalakan unta-unta tersebut di kawasan unta-unta zakat, hingga unta-unta miliknya gemuk dan harganya bertambah mahal. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui hal itu, beliau berkata kepada anaknya, "Tidak ada yang menjadi milikmu selain modalnya saja. Adapun kelebihannya harus dimasukkan ke Baitul Mal kaum muslimin." Yang kedua, Islam membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu. Keselamatan dan kebahagiaan seorang muslim adalah ketika ia bisa menundukkan hawa nafsunya pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia menyangka dengan hidup bebas tanpa aturan mereka mendapatkan kemerdekaan. Yang terjadi ke mereka justru menjadi budak hawa nafsu yang akan menyeret mereka ke dalam kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat, syukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Ada 3 perkara yang membinasakan: kebakhilan dan kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan membanggakan diri sendiri. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang dirasakan umat hari ini justru mendorong manusia melampiaskan hawa nafsu untuk mencari kesenangan jasadiah, yang malah melahirkan tekanan jiwa dan sosial. Sebaliknya, Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat cukup, qanaah terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan bukan diukur dari keberlimpahan materi, tetapi dari kekayaannya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina ghinan nafs." Kaya itu bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi kaya itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Karena itu sungguh negeri ini belum merdeka secara hakiki. Penghambaan kepada sesama manusia serta ketundukan kepada ideologi dan kepentingan asing masih terjadi. Kekayaan alam negeri ini masih terus dieksploitasi oleh asing sebagaimana dulu mereka merampok rempah-rempah dari negeri ini. Jiwa umat juga belum merdeka akibat budaya yang diciptakan ideologi batil dari barat. Kapitalisme kita terus dijauhkan dari ketaatan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Barat terus mengobarkan Islamofobia hingga banyak dari umat ini membenci agamanya sendiri. Karena itu, raihlah kemerdekaan hakiki dengan mengokohkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah
Muhammad